Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya al mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatil muqarrabin, khususun musannif hadal kitab Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, wa khususan masyayikhi wa masyayikhi wa masyayikhihim wa asyadidi wa asyadidi wa asyadidihim, wa khususun laumul fadihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pembahasan kitab Bidayatul Hidayah malam ini masuk pada bagian al-qaulu fi ma'asil qalbi, yaitu pembagian tentang maksiat hati, yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada 3 penyakit batin yang ini sangat destruktif sekali, sangat merusak sekali. Baik penyakit ini itu menimpa para ulama, ustadz, kiai maupun orang umum gitu. Tapi dampak yang lebih luas yaitu apabila 3 penyakit ini menjalar kepada fuqahauz zaman, yaitu ulama-ulama fikihnya pada masa itu. Apa 3 penyakit yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali? Yaitu al-hasud. Pertama hasud. Hasud itu hatinya iri dengki. Namanya hati ada iri dengki, ini berarti ada penyakit batin. Jadi kita bisa melihat ke dalam diri kita apakah ada hasud atau tidak. Bisa dicek. Kalau misalnya ada teman, saudara, tetangga yang mendapatkan nikmat dari Allah atau anugerah dari Allah, di situ hati kita akan teruji. Kalau kita positive thinking, husnudzon, ini berarti potensi virus hasud ini ada tapi bisa ditekan. Tapi kalau melihat teman, tetangga yang mendapatkan anugerah dari Allah, terus kita merespon dengan cara menggibah, kemudian dilanjut di dalam gibah itu potensi untuk nambahin itu tinggi, sehingga muncullah fitnah. Ketika sudah muncul fitnah, dampak berikutnya adalah
khusumah, permusuhan gitu. Dan selanjutnya muncul adalah adawah itu. Jadi benih hasud ini termasuk penyakit hati. Maka bagi siapapun yang di dalam hatinya masih ada rasa tidak suka kalau melihat orang mendapatkan nikmat, itu berarti ada indikasi hasud masih ada. Karena itu perlu teknik dan cara supaya penyakit hasud ini bisa bersih dari dalam hati kita. Nah, nanti tekniknya akan disampaikan oleh Imam Ghazali. Begitu juga yang kedua, penyakit riya. Ya, riya ini kalau terjadi pada ulama, kiai, ustadz, ini berbahaya juga. Sebab apa yang dilakukan semua basicnya riya. Riya itu karena makhluk pamer, ya pengen dipuji. Ini bahayanya. Dampaknya apa? Dampaknya pasti pengikutnya, followernya akan ngikutin. Sebab riya ini sebuah virus yang masuk ke dalam hati seseorang yang sebenarnya ini terkait dengan ibadah, tapi virus ini mengajak berpaling dari Allah. Kalau ibadah kan niatnya harus ikhlas, tapi ini dipalingkan kepada selain Allah, yaitu kepada makhluk. Maka muncullah riya. Jadi riya ini termasuk virus yang berbahaya juga. Kalau seorang ulama semua aktivitasnya ya didasari dengan riya, ini bahaya. Nanti khawatirnya menjadi muflis ya di akhirat, ya ketika dihisab amal ibadahnya menjadi orang bangkrut. Kenapa? Karena amal yang dilakukan pada saat di dunia digerogoti oleh virus riya, akhirnya tidak bisa dipanen di akhirat. Kemudian yang ketiga, ujub. Ya, ini juga bahaya. Ujub itu orang bangga dengan dirinya sendiri, ya, dengan prestasinya, baik prestasi akademik maupun prestasi ibadah gitu. Ini kalau orang yang terkena penyakit ujub, ya hiran diri, pasti selangkah lagi akan muncul sifat kibir, yaitu sombong. Itu. Lah, tiga hal ini yaitu mulai dari hasud, ya, riya dan kibir, ini penyakit atau virus yang berbahaya. Nah, maka siapapun yang terkena virus ini ya, pasti akhlaknya tidak baik, ya, pasti muncul perilaku yang tidak baik, ya. Kalau hasudnya terlalu dominan, itu pasti mudah menjadi provokator, ya, mudah menggibah, mudah memfitnah gitu. Jadi tidak bisa positive thinking gitu. Ada temannya mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kemudahan, tidak punya pikiran, oh iya, ya semua kan hakikatnya seseorang diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, kesuksesan itu kan hakikatnya Allah yang memberi. Nah, kalau positive thinking bisa mengembalikan kepada Allah. Tapi kalau hatinya sudah terkotori oleh hasud tadi, itu jangan-jangan melihara tuyul gitu kan. Jangan-jangan itu karena ini, karena itu. Jadi adanya fitnah itu. Lah, ciri-ciri orang yang seperti terkena virus hasud ini bisa dilihat ya. Banyak sekali ya model orang yang tidak merasa nyaman ya kalau ada orang lain mendapatkan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pembahasan malam ini mulai mengurai satu persatu dari tiga hal tadi. Yang pertama, amal hasadu, adapun penyakit hasud ya. Jadi penyakit batin.
mungkin jasadnya sehat, ya, fisiknya sehat. Tapi kalau hatinya terkena virus hasud, ya, ini berbahaya sekali. Fahuwa, maka bermula hasud, mutasa'abun, itu cabang, minasuhi, dari kikir, ya. Nah, suhi itu apa? Itu yaitu campuran wal hikdi. Hikit itu hukut, ya, itu dendam yang sudah membatu di dalam hatinya. Jadi dia sudah dendam seumur hidup kepada seseorang dan tidak bisa memaafkan, gitu. Ini bahaya. Jadi penyakit hukut, ya, al-hikdu, ya, ini juga bahaya juga. Kalau sudah tidak senang sama orang, itu sampai kapanpun nggak ada pintu maaf. Nah, ini berarti pertanda dia di dalam hatinya ada hukut, yaitu dendam yang sudah membatu. Itu kadang ada omongan, ya, sampai 7 turunan. Gitu. Ini bahayanya sifat hukut, dendam. Kemudian plus wal godob, ditambah marah. Jadi di dalam hatinya ada hasud, kemudian ditambah marah, terus, ya, akhirnya membatu menjadi hukut, dendam. Nah, ini berawal dari hasud. Jadi hasud ini pintu masuknya. Nah, ketika kita bisa menutup pintu hasud, ya, penyakit hukut, godob, ya, itu bisa tertahan dengan sendirinya. Gitu. Nah, karena itu yang paling penting, ya, bagaimana kita melihat ke dalam diri kita bahwa hasud ini, ya, mungkin hasud ada, setiap orang itu ada, atau ngiri itu bisa. Tapi ada yang terucap, ada yang tidak terucap. Nah, secara kemanusiaan pasti ada, namanya hasud itu ada. Tapi potensinya ini yang membedakan. Nah, kalau kita misalnya melihat ke dalam diri, oh ternyata hasud saya gede banget, ya. Ya buktinya kalau ada teman begini-begini langsung reaktif, ya, kemudian memfitnah, kemudian ngomongin yang enggak gitu. Nah, ini berarti tanda hasudnya sedang dominan. Tapi kalau hasudnya itu, ya, ada cuma kecil, ya, itu bisa ditahan, ya, dengan tadi husnudon dan positive thinking tadi, sehingga tidak berubah menjadi penyakit yang berkelanjutan. Fa'innal bahila, maka sesungguhnya penyakit bahil, ya, bahil itu pelit, ya, bin medit, gitu. Pelit bin medit, ya. Walladzi yabkhulu bima fi yadihi, yaitu orang yang pelit dengan apa yang ada di tangannya. Ala ghairihi, ya, baik min malin berupa harta atau yang lainnya, ya. Ala ghairihi, atas lainnya. Jadi orang yang bakhil itu kan pelit. Kenapa orang itu bisa pelit? Karena sedang lupa Allah. Karena dia sedang lupa kepada Allah, seolah-olah yang bisa memberikan rezeki itu makhluk, gitu. Jadi sekarang saya punya rezeki, misalnya punya 100.000. Kalau orang yang punya penyakit bakhil ini, dia akan menganggap bahwa 100.000 ini hasil kerja keras saya. Tidak pernah bisa memandang bahwa 100.000 ini rezeki dari Allah. Itu.
Karena sudah salah pandang, merasa ini hasil kerja keras saya, sehingga muncullah penyakit bakhil tadi. Misalnya ada teman yang benar-benar membutuhkan pertolongan, ya sekedar untuk makan, nyambung hidup gitu. Kalau orang yang bakhilnya itu serius, ya, itu menjadi raja tega, nggak ada urusan, itu ya, sekalipun untuk makan. Gitu. Jadi karena merasa dirinya yang mampu mencari duit. Tapi kalau orang yang menyadari bahwa rezeki itu hakikatnya dari Allah, kita diberikan sehat walafiat, bisa mencari rezeki, ini kan sesungguhnya semua dari Allah. Karena dia tidak melihat itu, akhirnya lupa diri. Tapi kalau kita bisa melihat rezeki semua dari Allah, ya, kita hanya sekedar menjalankan tugas amanah, ya, untuk maisah mencari rezeki. Berarti kalau mendapatkan rezeki, ya hakikatnya ya rezeki dari Allah. Karena Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, warazaqnahum, dan kami telah memberi rezeki kepada mereka. Jadi rezeki kepada mereka ini artinya apa? Yang ikhtiar dan usaha tetap ya manusianya, tapi hakikatnya yang memberikan rezeki, bagian-bagian rezeki itu ya hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita bisa memandang yang demikian, itu tidak akan muncul penyakit pelit tadi. Misalnya ya 100.000, oh iya sudah gini aja kamu 50.000, saya 50.000 gitu. Karena ya barang siapa menolong saudara muslim, pasti Allah akan menolongnya. Jadi tambah yakin. Terus kalau diniatkan dengan infak, ya kalau infak secara ikhlas, janji Allah akan dilipatkan 700 kali lipat. Jadi ini kembali kepada keyakinan seseorang. Kalau hatinya bersih, ya memandang rezeki dari Allah, ketika menolong teman saudara, itu pun penuh dengan keyakinan. Tidak pernah Allah itu ingkar janji, ya. Misalnya membalas 700 kali lipat, itu bukan berarti hitung-hitungan matematis. Tapi suatu saat ketika kita butuh pertolongan, dilalah ada kemudahan, lah itu cara Allah membalas. Tiba-tiba dalam kondisi sulit ada pintu pertolongan. Ya, ini cara Allah membalas bagi orang-orang yang ya memiliki jiwa ya sosial yang didasari dengan ilmu tadi, ya bisa istiqomah infaknya, sodakohnya. Karena apa? Semakin dikeluarkan infak dan sodakoh, pasti Allah akan menambah keberkahan. Sebab tidak ada orang yang sodakoh jatuh miskin, tidak ada. Orang yang ahli infak jatuh miskin, tidak ada. Tapi kalau orang yang pelit, ya seperti Korun, ya kalau di Al-Quran itu digambarkan Korun. Korun itu ya diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah sampai kuncinya itu digotong berapa orang itu, ya nggak istilah digotong satu orang nggak mampu, harus beberapa orang. Ini artinya menunjukkan kekayaan yang tak terbatas. Karena merasa kekayaan ini hasil kerja kerasnya tanpa mampu mengembalikan kepada Allah, akhirnya apa? Suatu saat digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sampai seluruh hartanya nggak tersisa sedikit pun. Itu makanya akhirnya disebutkan di dalam Al-Quran, ya sebagai contoh, ada orang yang dulunya tidak punya, kemudian menjadi kaya, terus setelah kaya lupa sama Allah, ya akhirnya digulung oleh Allah, seluruh hartanya ya ditelan oleh bumi. Ini salah satu contoh di dalam Al-Quran tentang Korun itu. Kemudian wasahihu huwallazi yabkhulu bi ni'matillah.
Sedangkan sahik, yaitu orang yang termasuk yang bakhil pelit tadi, yaitu orang yang bakhil atas nikmat Allah Ta'ala. Wa ya fi khuzaini kudrati, sementara nikmat Allah itu tak terbatas ya dalam khazanah kekuasaannya. Ya, contoh aja kalau kita bisa melihat ke dalam diri kita ya. Kita diberikan anugerah ya Pak, napas masih normal, pandangan mata masih normal, pendengaran masih normal, kesehatan masih normal. Ini yang disebut min khazaini qudratihi. Ini dari khazanah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba itu kalau diuangkan berapa? Ya, orang yang napasnya dibantu ya, oksigen di rumah sakit itu membutuhkan biaya berapa? Orang yang pandangannya tidak bisa melihat secara utuh itu kalau misalnya untuk dinormalkan perlu biaya berapa? Pendengaran juga sama. Sampai akhirnya kita memperoleh rezeki, ternyata semua atas kekuasaan Allah. Itu. Lah, kalau sudah jelas bahwa semua atas kekuasaan Allah, tapi kok kemudian tertutup hatinya, ya, karena tadi penyakit pelitnya muncul, akhirnya tidak bisa memandang luasnya anugerah Allah yang ada pada dirinya. Nah, pertama sudah terhijab memandang rahmat Allah, kemudian kedua muncul sifat kikir, pelit, merasa bahwa ini hasil kerja keras saya tanpa mampu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, orang-orang yang seperti ini ya sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an ya persis sebagaimana kisah Qarun ya di dalam Al-Qur'an gitu. Jadi Qarun diberikan khazinah ya, kunci rezeki. Dulunya tidak punya, menjadi kaya raya. Kemudian lupa sama Allah. Bahkan merasa semua ini hasil kerja kerasnya. Akhirnya diketenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La fi khazainihi, tidak pada khazainahnya, ala ibadillah, atas hamba-hamba Allah Ta'ala. Fasuhuhu, maka orang yang memiliki sifat pelit ya, itu aqdomu ya, lebih ya, dominan ya dalam dirinya, karena aqdomu minal bukhli ya, li'anna suhuhu wa ayyamna akhadun min ito isya'in kama yamna nafsahu anil ito gitu. Jadi as-suhu itu lebih parah daripada bakhil. Ya, kalau bakhil itu hanya pelit aja. Tapi kalau as-suhu itu kikir. Kikir itu ya susah lah. Ibaratnya orang tidak memiliki rasa kemanusiaan gitu ya. Jadi dia tidak ingin seseorang itu mendapatkan nikmat dari Allah ya, misalnya apalagi dia sampai muncul memberikan sedekah, membantu orang, memberikan makan, itu nggak mungkin ya, perhitungannya enak aja ya, kalau mau makan ya cari sana, kerja keras ya. Ini bahasa-bahasa seperti ini menunjukkan bahwa di dalam dirinya itu ada penyakit al-bukhlu was-suhu, dan as-suhu kikir ini itu lebih berbahaya lagi daripada penyakit bakhil itu. Wal hasudu, jadi maksudnya ini perbandingan. Jadi orang yang hasud itu orang yang bakhil, orang yang kikir tadi itu kan orang yang tertutup hatinya dalam memandang nikmat Allah. Kan sebenarnya kalau
terbuka mata hatinya, memandang apa yang diperoleh teman saudara itu sesungguhnya nikmat dari Allah, kan enak gitu. Tapi karena tertutup, ya akhirnya dia punya uang 100.000 seolah-olah ini hasil kerja kerasnya. Sehingga tidak muncul sikap simpati pada orang, tidak punya rasa jiwa sosial, tidak punya jiwa untuk menolong sesama saudara. Ini diakibatkan karena tadi merasa dirinya yang mencari uang, bukan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, orang yang hasud itu tidak jauh beda dengan orang yang pelit tadi. Wal hasudu, dan bermula hasud, walladzi yasyuku alaihi in'amullah, yaitu orang yang akan menutup ya atasnya terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Jadi karena ada hasud, ya misalnya dia itu mendapatkan rezeki. Nah, rezeki ini harus dialirkan sebenarnya. Dialirkan melalui infak, sedekah, zakat itu. Tapi dikunci, ya, tidak sampai keluar. Nah, ini kan orang yang menutup ya rezeki hakikatnya dari Allah yang akan mengalir kepada orang lain, karena sifat hasudnya ini akhirnya tertutup. Misalkan dia dapat untung 1 juta. Terus sesungguhnya kalau kita mau memberikan kepada seseorang atau siapapun itu kan yang namanya untung 1 juta, ya diambil 100.000 buat nolong orang yang kesulitan, itu sebenarnya masih banyak untungnya. Tapi karena hatinya tertutup tadi, enak aja, 100.000 ini susah nyarinya gitu. Nah, padahal sebenarnya oleh Allah dikasih untung 1 juta supaya bisa mengalir kepada yang lain. Inilah yang disebut karena gara-gara penyakit hasud, dia dikasih titipan rezeki, akhirnya tidak nyampe kepada yang lain. Ini huwallazi yasyuku alaihi in'amullah, dialah yang menutup alaihi atasnya in'amullah, yaitu nikmat Allah Ta'ala, min khazaini khudratihi, dari khazain ya, kekuasaannya, ala abdin atas hamba, min ibadihi, dari hamba-hambanya, bi ilmin ya, dengan ilmu ya. Ada juga orang yang pelit ilmu ya, dimintain tahu itu susah banget, karena merasa ya ilmu ini dari kerja keras saya gitu. Nah, kan ada tipe orang yang pelit ilmu tuh ada, padahal kan ngasih ilmu ke orang lain itu pun nggak bakal mengurangi ilmunya gitu, bahkan bisa menjadi amal jariah. Tapi karena pelit, ya akhirnya semua perhitungan gitu. Suruh ngajar ya perhitungan, suruh memberikan ilmu kepada yang lain secara lillahi ta'ala berat gitu. Maunya ada hitung-hitungan matematikanya gitu. Kalau sekian, kalau per jam sekian gitu. Ini contoh orang yang hatinya sesungguhnya sudah ada virus, yaitu hasud tadi. Yang kedua yaitu aumalin atau harta. Jadi ilmunya sudah pelit gitu kan, giliran punya harta tambah kikir lagi. Jadi harta yang masuk ya, padahal kan hakikatnya harta yang datang kepadanya itu sesungguhnya ya harta yang hakikatnya dari Allah gitu. Cuma karena sedang tertutup hatinya, ya ini kerja keras saya gitu. Maka tidak ingat bahwa di balik rezeki ini ada hak-hak saudara yang lain, yaitu infak, sedekah, zakat. Ini kan di dalam aturan Islam sesungguhnya
menjadi sistem yang bisa membangun komunitas saling bersinergi dan saling tolong menolong gitu. Bahwa rezeki yang ada pada seseorang itu perlu dialirkan. Maka keluarlah infak, ya, sedekah. Nah, kemudian setelah hartanya itu memenuhi hitungan zakat nisab, baru dikeluarin zakatnya itu. Nah, jadi orang yang di dalam hatinya ada penyakit hasud itu kalau punya ilmu ya susah untuk mau mengamalkan kepada orang lain. Kalau dia punya harta juga sama sulit untuk bisa bocor atau memberikan kepada orang lain. Jadi apalagi boro-boro ngasih sedekah air, sedekah makan, itu berat perhitungan sekali gitu. Nah, ini bedanya antara orang yang hatinya ada penyakit hasud sama yang tidak itu. Au mahabbatin fi qulubin nas, atau dia ada mahabbah cinta fi qulubin nas di dalam hati manusia. Au hatin minal hudud, atau dia memiliki bagian dari beberapa bagian. Hatta annahu, sehingga orang tersebut la yuhibbu zawalaha, sehingga dia ingin itu nikmat itu segera hilang anhu darinya. Ini. Jadi orang kasut itu selain pelit ya, kemudian dia juga tidak suka misalnya temannya itu tiba-tiba mendapatkan rezeki yang melimpah. Dia nggak suka. Jadi sudah dirinya pelit, kemudian ada orang lain yang nyaingi misalnya rezekinya melimpah. Itu kayak orang tersiksa dia. Akan kayak orang kebakaran. Dia akan nyari tahu. Itu dia tiba-tiba dapat rezeki melimpah dari mana gitu kan. Jangan-jangan tadi melihara tuyul gitu. Ini seudonya gitu kan. Jangan-jangan dapat dari judi ya. Jangan-jangan gitu. Lah ini pertanda orang yang hatinya ada penyakitnya sehingga jiwanya tidak sehat. Ya, muncullah suudon. Suudon satu belum selesai ditambah suudon berikutnya. Kemudian setelah suudon disebar kepada yang lain. Jadi gibah. Kemudian jadi fitnah. Ini bahaya dari penyakit hati itu. Wa ilam yahsullahu bidzalik syai'un antil qiyamah. Apabila tidak berhasil ya dengan demikian itu sesuatu yang dari nikmat tersebut, fahada muntahal hubus, dan ini puncak ya, hubus itu kekejian. Itu. Jadi akhirnya muncul perilaku-perilaku yang untuk menghambat gitu. Menghambat istilahnya tidak senang gitu. Kalau tetangganya punya mobil baru itu nggak senang. Seutuhnya kemana-mana. Saking nggak senangnya akhirnya dipasang paku misalnya. Ini termasuk muntahal hubus gitu. Supaya temennya celaka gitu. Berupaya untuk mengganggu bagaimana supaya dia celaka. Ini yang disebut muntahal hubus, puncak dari kekejian orang yang di dalam hatinya ada hasud. Bahkan kalau di masyarakat ya kita itu saking hasud itu ya sudah dominan ya, sampai terjadi misalnya perbuatan santet misalnya ya, itu juga bisa mungkin terjadi karena tidak nyaman dengan melihat temannya, tetangganya gitu. Akhirnya bagaimana untuk menggagalkan ya, cara menggagalkan itu akan dilakukan dengan segala cara, termasuk ke dukun, bahkan termasuk ke tempat tukang santet itu. Dan ini sering terjadi di tengah masyarakat kita. Itu. Nah, inilah
bahayanya kalau orang tidak memiliki ilmu, terutama ilmu tasawuf, ya, di tengah masyarakat yang semakin ya modern ini, yang orientasinya hanya dunia, duit gitu, akhirnya bisa tergelincir. Ketika tergelincir, dia juga muncul hasud juga. Akhirnya ya nyari dukun juga, nyari tukang santet juga gitu. Maka kalau ada warung yang disalahin sama yang lain, ini faktornya adalah penyakit hasud tadi. Jadi ada warung tetangga yang rame, dia nggak suka, sepi, ya, dia malah senang. Gitu. Nah, kalau rame bagaimana menghambatnya? Nah, ini perlu kita waspadai bahwa di lingkungan kita, di pertemanan kita, di komunitas kita, itu pasti selalu ada potensi penyakit-penyakit hasud tadi. Hanya potensinya, hanya dominan atau tidak. Kalau yang dominan itu yang tadi reaksinya itu terlalu responsif. Tapi kalau yang bisa menetralisir dengan ilmu, maka akan berubah ya menjadi husnudon itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, ya ini Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, didasarkan pada hadis Nabi, al-hasadu yakulul hasanat. Ini bahayanya, ini hadis. Al-hasadu bermula penyakit hasad, yaitu iri dengki. Yakulu akan memakan, akan menghanguskan atau akan meruntuhkan al-hasanati, segala kebaikan. Jadi bahaya orang yang di dalam dirinya ada hasud itu ternyata bisa memakan seluruh kebaikan yang pernah dilakukan. Ya, dia misalnya ahli sholat, itu sholatnya bisa runtuh gara-gara hasud. Ahli sodako bisa runtuh gara-gara hasud. Gitu. Ahli ilmu, ya, orang yang berilmu bisa runtuh kalau ada penyakit hasud. Gitu. Maka godaan yang besar juga ya bagi orang yang ahli ilmu, yaitu menjaga diri supaya tidak muncul hasud ini. Gitu. Melihat Ustadz A, B, C gitu. Nah, kalau kita sudah punya ilmunya, ya pasrahkan aja kepada Allah. Wong dia hambanya Allah, ya biar Allah aja yang mengatur. Kalau toh dia mendapatkan keberkahan, kenikmatan, ya itu berarti ya dari Allah. Kita nggak usah ya pusing-pusing. Beda dengan orang kasut. Orang kasut itu ya dicari saja celahnya, dicari keburukannya, dan tujuannya dihancurkan itu. Jadi hasud ini penyakit batin, ya tujuannya tidak nyaman melihat orang mendapatkan nikmat, ya targetnya dia bagaimana temannya yang mendapatkan nikmat itu bisa hancur, bisa ya kembali kepada asalnya gitu. Kama ta'kulu sebagaimana membakar, kama ta'kulu sebagaimana memakan apaan naru api al-hatoba kayu, ya, sebagaimana api ya yang sudah keluar apinya ya, kemudian memakan segala kayu yang ada di sekelilingnya. Itu diibaratkan bahayanya sifat hasud itu. Wal hasudu, dan bermula orang yang hasud, wal mu'adzabu, yaitu orang yang disiksa. Jadi orang yang hasud sesungguhnya orang yang disiksa oleh Allah. Melihat kenikmatan teman tidak suka, melihat kesuksesan tetangga dia tidak suka. Jadi tersiksa batinnya itu. Alladzi la yarham, orang yang hasud itu sudah tersiksa hatinya, dia tidak memiliki kasih sayang itu. Jadi ya tadi raja tega akhirnya.
Wala yazalu fi adabin daimin, dan senantiasa orang hasud itu di dalam siksa yang berkekalan fit dunia, di dunia sampai akhir ajalnya. Jadi kalau orang yang punya penyakit hasud ya, terus nggak pernah ngaji tasawuf, nggak ngerti cara ngilanginya sampai ke bawah akhir ajalnya. Akhirnya mati dalam keadaan hatinya penuh kebencian dengan temannya, saudaranya, dengan tetangganya. Ini bahaya penyakit hasud, atau yang disebut juga sebagai khutomah, yaitu api yang menyala-nyala di dalam hatinya. Ya nampaknya diem, tapi pikirannya panas, hatinya panas. Ya melihat tetangga, teman yang sukses gitu, tidak bisa positive thinking, tidak bisa mensupport temannya yang lagi merintis sukses, kita support, kita dukung gitu. Ini bagaimana orang yang memiliki positive thinking dengan orang yang memiliki sifat hasud itu. Fa inad dunya, maka sesungguhnya dunia la tahlu, tidak sepi, kotun sama sekali, min kholkin kasirin, dari makhluk yang banyak. Jadi ya namanya dunia itu kan beragam makhluknya. Lah kita sudah paham petanya. Pasti ya, kalau kita mendapatkan nikmat, pasti selalu ada orang yang hasud. Ciri-cirinya ya tadi, suka ngomongin kita, suka ganggu kita, suka bagaimana kita ini bisa terhenti, bisa nggak jalan, bisa gagal itu. Ini tujuannya orang yang hasud. Kalau gagal dia senang. Kalau kita tambah sukses dia tambah stres. Ya, ini ciri-ciri orang yang hasud. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini ya bisa menjadi ilmu bagi kita yang hidup di dunia perkotaan, di dunia modern. Maka dengan ngaji ilmu tasawuf yang berkaitan dengan hati bisa menjadi oase, bisa menjadi tombol ya, supaya kita tidak larut dalam kehidupan modern yang semakin maju ini. Kalau tidak dikontrol, tidak diimbangi dengan ilmu, kita akan larut dengan kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.